Nah, itu skenario ketiga. Skenario keempat itu adalah ketika pada tahun ini, tahun anggaran sekarang, gitu ya, tahun ini, misalkan 20X2, sebelum dilakukannya penyusunan laporan keuangan unaudited, diterima surat dari instansi pelaksana yang menyampaikan estimasi tagihan pada tahun 2021 dengan total summary tagihan sebagai berikut. Overlifting K3S-nya itu 850, kemudian underlifting-nya 450, dan netnya 400. Kita jurnalnya adalah karena kita ada overlifting, maka kita akui dulu piutangnya sebesar 85 karena overlifting kan menyebabkan piutang pemerintah. Kemudian ada underlifting 45, kita akui dulu underliftingnya ini 45. Nah, pasangan dari utang pihak ketiga itu adalah beban. Kenapa beban? Kenapa nggak koreksi lain-lain? Karena di sini tahunnya 20X1. 20X1 itu tahun anggaran berjalan, karena tahun sekarangnya ini tahun 20X2. Tapi kalau di sini 20X0, maka itu tahun anggaran yang lalu, gitu loh. Nah, yang 850 ini pasangannya piutang itu kan pendapatan karena tahun anggaran berjalan. Nah, pendapatannya ini dirinci dari minyak berapa, dari gas berapa. Minyaknya ini 500, gasnya 350, kayak gitu. Itu skenario keempat. Ini skenario terakhir atau kelima kalau nggak salah. Apa ada lagi? Oke. Skenario terakhir yaitu ketika pada bulan April 2000X2 sebelum penyusunan laporan keuangan audited diterima tagihan final pada tahun 2001 dengan sebagai berikut. Yang D ini adalah laporan keuangan unaudited, yang di sini sudah diaudit. Jadi tadi seperti yang aku bilang bahwasanya proses untuk menentukan over dan under ini kan cukup lama. Bahkan yang harusnya diaudit misalkan bulan Februari itu saja belum selesai, dan makanya biasanya pemerintah itu disuruh mengestimasikan. Sehingga pada bulan Februari nanti laporan yang belum diaudit itu bisa tersaji gitu. Nah, ini misalkan yang pertama ketika S7 terdapat tagihannya, estimasinya itu dia akan over 20. Tapi kenyataannya dia overnya 30. Jadi overnya naik gitu ya. Overnya naik artinya piutang pemerintah naik. Piutang pemerintah naik. Nah, ini. Piutang pemerintah naik sebesar 10 dan pendapatannya naik sebesar 10. Pendapatannya berkurang 10 dan kreditnya 20 beban. Kenapa kayak gini? Karena di sini kita lihat bahwasanya yang minyak itu kan naiknya minyak ini kan turun 10. Turun 10, jurnalnya yang mana? Yang ini, yang pendapatan. Karena kan waktu mengakui estimasi itu kan piutang, ada pendapatan sebesar 70. Lah, astagfirullah. Sebesar, saya ganti. Nah, sebesar 70. Tapi ternyata malah cuma 60. Kalian harus dibalik nih. Dibalik jurnalnya menjadi pendapatan PE deh. PE sama PI. Pendapatan sama piutang sebesar 10, sebesar selisihnya. Kan gini. Nah, yang piutang, yang pendapatan itu dimasukkan ke yang sini. Ini, yang jurnal ini. Itu. Kemudian yang kedua tadi kan ada gas-gasnya ini under 20 tapi ternyata cuma under 30. Waktu under 50 itu kan jurnalnya beban pada utang. Beban pihak ketiga, sulit sih. Beban pihak ketiga sama utang itu 50. Ya kan? 50, kemudian ternyata cuman 30 gitu. Jadi harus dikurangi 20. Kurangnya gimana? Utang pada beban. Jurnalnya kayak gini, jurnal koreksinya gitu ya. Utang pada beban sebesar 20. Nah, jurnal koreksi yang ini disandingkan dengan jurnal koreksi yang ini. Nah, piutang sama ini kan bebannya tadi ada 20, kita masukin ke sini beban 20. Beban 20, kemudian terdapat utang 20 sama piutang 10. Jadi kita jurnal di debit 10.000 kayak gitu.
Selanjutnya untuk K3S8 netnya awalnya over 15 menjadi over 10. Overnya turun 10, jadi piutangnya berkurang 5, ya kan? Piutangnya berkurang 5. Kemudian dari minyak terdapat penurunan over sebanyak 30. Awalnya dia estimasi over 80 menjadi over 50 gitu. Jadi turun 30. Turun 30 artinya kita mendebit pendapatan 30 dari jurnal yang ini tadi. Pendapatannya kan didebit. Awalnya kan piutang pada pendapatan sebesar 80, tapi ternyata cuma 50. Akhirnya koreksinya adalah pendapatan pada piutang 30. Nah, pendapatannya dimasukin ke sini 30. Kemudian yang gas awalnya 65 menjadi cuma 40 gitu. Turun 15. Kewajibannya turun 15. Kewajiban kok 5? Oh, 25 bukan 15. 25. Kewajibannya di jurnalnya yang ini utang 25 sama bebannya ini dikredit 25. Gitu. Kalau mau ditambahin itu sebenarnya kayak gini. Sebenarnya piutang dikredit itu 30 pasangan yang ini, dan debitnya itu utang sebesar 25. Ya, 25 pasangan yang ini. Tapi karena ada utang di debit 25 dan piutang dikredit 30, maka mending dinetkan. Dinetkannya gimana? Dinetkannya piutang dikredit sebesar 5 gitu. Nah, makanya di sini cuma 5. Nggak ada tuh angka piutang 30, utang 25 gitu. Di apa sih namanya kalau di bahasa Jawa tuh ditapuke itu, disatuin gitu. Nah, disatuin supaya jadi netnya piutang kredit 5.000. Oke, sampai mana ya? Ini masih sama konsepnya sama sebelumnya 9, 10, 11, 12. Mungkin aku skip ya langsung ke selisih kurs. Karena ini sebenarnya konsepnya sama. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih jurnal awalnya waktu ada estimasi itu gimana, kemudian jurnal seharusnya gimana, dan dibuatlah jurnal koreksi. Baru kalau jurnal koreksinya kayak gini tadi, ada utang, ada piutang, bisa dinetkan gitu. Jadi yang 9, 10 mungkin aku skip aja karena sama. Kita langsung ke jurnal selisih kurs. Nah, ini yang nggak asing lagi bagi penerimaan migas, karena penerimaan migas itu terkait erat sama falas. Tadi kan di awal udah kita bahas bahwasanya ada 5 laporan, A1, A2, A3, A4, A5. A0, A01, A02, A03, A04, A05. A01 itu adalah pengiriman minyak ke kilang non-Pertamina yang menggunakan falas. Kemudian A034 itu gas ke dalam dan luar negeri juga dengan falas. Akhirnya, maka bisa memungkinkan adanya selisih kurs. Transaksi selisih kurs yang diatur di dalam PMK nomor 61 tahun 2020 hanya selisih kurs yang belum terrealisasi. Selisih kurs ini dapat berupa keuntungan ataupun kerugian yang timbul karena penyesuaian nilai utang pada akhir tahun ataupun penyesuaian nilai utang saat sebelum penyelesaian. Jadi misalkan gini, misalkan kita punya utang sama utang piutang $1. Pada saat kita punya utang piutang $1 itu, kursnya cuma 10.000. Nah, kemudian ternyata kursnya ini ternyata kursnya menguat. Misal kalau kurs menguat artinya kan $1 berkurang tuh. Yang awalnya 10.000 menjadi 8.000, ya kan? Karena awalnya kita untuk mendapatkan $1 harus membeli seharga 10.000, kemudian karena kurs menguat, kita bisa mendapatkan $1 dengan membeli cuma 8.000. Itu rupiah terapresiasi. Nah, ketika kayak gitu, maka nantinya akan disesuaikan sebelum kita menyelesaikan utang piutang. Sebelum kita membayar utang atau sebelum kita menerima pelunasan piutang, harus disesuaikan dulu dengan kurs terbaru. Jumlahnya kayak gini. Ketika terjadi penyesuaian akhir tahun, ya penyesuaian akhir tahun, ini penyesuaian akhir tahun di poin yang A. Itu jurnalnya adalah kerugian selisih kurs belum terrealisasi pada utang pihak ketiga. Ini kalau kasusnya itu misalkan misalkan nilai rupiah terdepresi, nilai rupiah itu menurun. Misalkan awalnya $1 itu ini $1 ya ibaratnya. $1 itu 10.000,
10.000 rupiah menjadi 15.000. Artinya kan utang kita yang dulu itu cuma 10 menjadi 15. Kan kita ibarat kata ada kerugian nih, kok tiba-tiba utang kita naik gitu. Makanya kita jurnal kerugian selisih kurs belum terrealisasi 15. Pada utang pihak ketiga, utang kita nambah menjadi 15 tuh mengikuti pergerakan kurs. Menambah 5. Kemudian selanjutnya untuk yang piutang. Misalkan kita punya piutang $1 yang awalnya 10 menjadi $1.15. Kan piutangnya nambah tuh. Misalkan si pemerintah A punya piutang, kita punya piutang ke pemerintah A $1 atau 10.000 rupiah. Ternyata nilai rupiah naik, piutang A menjadi 15.000. Maka kita jurnal 5.000, piutang kita bertambah gitu. Karena nanti dia akan membayar 15 bukan 10 lagi, makanya piutang bertambah. Dan kreditnya keuntungan gitu ya, keuntungan karena kita mendapatkan keuntungan 5.000 penambahan kurs tadi. Keduanya di jurnal buku besar aktual, tidak ada jurnal buku besar kas. Selanjutnya, ketika ada penyesuaian sebelum pembayaran atau penyesuaian sebelum penyelesaian. Sama seperti contoh yang tadi, yaitu jurnalnya juga masih sama, kerugian selisih kurs pada utang. Misalkan contohnya tadi $1 10.000. Kan 10.000. Duh, jelek banget. Kemudian nilai rupiahnya terdepresi menjadi 15.000. Artinya kita mengalami kerugian karena kita harus bayar nambah 5.000 nih buat bisa ngebayar utang. Yaitu kerugian 5.000 pada utang kita nambah 5.000. Selanjutnya ketika yang penyelesaian atas transaksi ini, penyelesaian atas transaksi utangnya ini, maka utang pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 15, itu sebesar utang yang baru. Sebesar utang yang barunya ini. Nah ini. Tidak ada transaksi jurnal buku besar kas pada saat migas dan transaksinya akan dibukukan di Kuasabun. Nah itu. Selanjutnya ini yang terakhir yaitu jurnal reklasifikasi. Apa sih jurnal reklasifikasi itu? Jurnal reklasifikasi akun biasanya dilakukan pada akhir tahun untuk memfinalkan perhitungan hak dan kewajiban negara sektor hulu migas. Jadi setiap akhir tahun nanti itu biasanya akan dilakukan reklasifikasi untuk memastikan berapa sih perhitungan penerimaan migas pemerintah, baik yang dari migas minyak berapa, yang dari gas berapa, itu direklasifikasi, dihitung kembali berapa, yang benar berapa gitu. Reklasifikasi akun dilakukan karena pelaksanaan asas Neto. Kemudian reklasifikasi akun juga disebabkan oleh dualisme mekanisme penyetoran gas, tagihan DMO yang masuk ke laporan A2 maupun tagihan denda yang masuk ke tagihan gas bumi. Selanjutnya reklasifikasi akun terkait dengan minyak ke gas, minyak ke minyak mentah, atau gas ke pendapatan denda, dan minyak bumi ke PBB migas. Nah, yang pertama adalah buku besar kas reklasifikasi akun dari pendapatan gas bumi ke denda karena kesalahan identifikasi setoran di rekening migas. Pendapatan gas buminya karena direklasifikasi, maka kan berkurang tuh, uangnya diambil, maka pendapatannya didebit. Kreditnya pendapatan denda direklasifikasi. Pendapatan gasnya berkurang, pendapatan dendanya bertambah. Jurnal buku besar kas karena apa? Karena di sini sifatnya cuma reklasifikasi gitu. Tidak ada penambahan pendapatan gas bumi, tidak ada penambahan pendapatan denda. Nominal totalnya nggak bertambah, cuman pergeseran uang, posisinya dari pendapatan gas bumi ke pendapatan denda. Cuman pemindahan uang aja, makanya di buku besar aktualnya nggak ada jurnal. Selanjutnya reklasifikasi akun dari pendapatan minyak ke gas. Nah, ini tinggal dibalik aja kalau pendapatan minyak ke gas. Tinggal dibalik juga. Kemudian, ini juga cuma buku besar kas ya, nggak ada buku besar aktual. Reklasifikasi akun pendapatan minyak ke DMO dalam rangka final gross net DMO. Juga tinggal direklas, pendapatan minyak dikurangi, pendapatan DMO-nya ditambah. Selanjutnya, reklasifikasi akun pendapatan minyak ke PBB dalam rangka penyelesaian utang. Nah, kalau dalam rangka penyelesaian utang PBB, jadi gini, di awal tadi kan kita bahas bahwasanya bisa saja
bisa saja pemerintah itu tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pembayaran atau penuntasan kewajiban kontraktual perpajakan terkait migas seperti PPN, PBB, dan juga PDR, pajak daerah dan retribusi daerah, PDRD. Gitu. Nah, mana yang didahulukan? Apakah PPN, PBB, ataukah PDRD? Yang didahulukan itu adalah PBB, atau yang apa namanya? Yang didahulukan itu PBB, karena yang PBB inilah yang berkaitan dengan nanti di dua instansi itu, di DJA dan juga DJPB. Makanya yang DJP. Makanya yang didahulukan ini adalah PBB migas. Makanya jurnalnya itu adalah utang ke pihak ketiga pada ditagihkan ke entitas lain. Ini pada saat reklasifikasi pembayaran, penyelesaian tadi gitu. Tadi kan waktu kita ngejurnal awal yang ini tadi, mana ya? Bentar ya. Migas. Nah ini. Kok ini sih? Nah ini. Ini kan waktu kita mengakui tagihan PBB migas itu kan pendapatan pada utang. Ya kan, pendapatan pada utang, karena migas ini, PBB migas itu sifatnya bukan sebagai beban tapi mengurangi pendapatan. Mengurangi pendapatan. Maka sebelum ada jurnal ini itu ada jurnal pendapatan pada utang. Pada saat kita melakukan penyelesaian itu ada utang pada dikel. Nah, ini dikel. Nah, dikel. Jadi jurnalnya seperti ini. Dia reklasifikasi tapi sama seperti jurnal pembayaran gitu loh, ibarat kata. Utang pada dikel sebesar segini. Sebesar nilainya. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu reklasifikasi dari pendapatan minyak ke PBB dalam rangka penyelesaian utang. Reklasifikasi dari akun pendapatan minyak ke PBB dalam rangka penyelesaian utang PBB migas. Bisa pendapatan minyak bumi dan ditagihkan ke entitas lain. Ya gitu. Karena ini ibarat kata kita keterbatasan uangnya tadi, kemudian kita bayar pakai pendapatan minyak bumi. Maka pendapatan minyak buminya ini direklasifikasi, dikurangi sebesar reklasifikasinya berapa. Dikurangi, maka pendapatannya didebit dan kreditnya ditagihkan ke entitas lain. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja materinya yang dapat dibahas pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup panjang ya teman-teman, karena nah, cukup panjang karena totalnya saja 73 slide. Untuk materinya 73 slide, jadi memang cukup panjang dan konsepnya sendiri cukup menurut saya cukup harus benar-benar dipahami gitu ya, untuk bisa kita kemudian menjurnal under dan over, jurnal yang lain-lain. Jadi mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa didiskusikan lebih lanjut. Teman-teman bisa menghubungi saya kalau misalkan teman-teman ada kontak saya. Bisa kita diskusikan lebih lanjut, ataupun ketika ada yang kurang jelas teman-teman bisa langsung konfirmasi ke dosen masing-masing. Karena apa, penilaian UTS itu kan tiap dosen berbeda-beda, jadi kita harus juga menyesuaikan sama dosen. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. See you.